Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Dini Puryasani. Di sini kita akan membahas mengenai pentingnya landasan hukum dalam praktek profesi. Jangan lupa disimak videonya ya. Let's go! Aspek hukum dan keterkaitan dalam pelayanan atau praktek kode etik dan etika kebidanan yang dimana merupakan suatu profesi yang memiliki ukuran dan standar profesi bidan yang tercantum pada Permenkes RI nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan yang berisi mengenai bidan dalam menjalankan tugasnya harus memiliki pendidikan yang formal, mempunyai sistem pelayanan, kode etik dan etika kebidanan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Kemudian sebelum kita akan membahas lebih lanjut tentang landasan hukum, kita akan mencari tahu apa sih pengertian hukum itu. Di sini saya memiliki beberapa pengertian dari hukum. Yang pertama ada hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain menuruti hukum tentang kebebasan. Menurut Immanuel Kant. Dan kedua ada hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan daya penggunaannya pada saat tertentu diidahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama jika dilanggar menimbulkan reaksi terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Menurut Leon Dewey. Kemudian dari beberapa hukum saya memiliki beberapa pengertian dan bisa dapat dilihat dari hukum merupakan aturan atau perintah ataupun larangan. Kemudian, hukum bersifat mengikat atau memaksa. Hukum memiliki sanksi atau akibat. Hukum memiliki peran kekuasaan negara atau penguasa. Hukum melindungi kepentingan kebebasan anggota masyarakat. Setelah dari pengertian hukum, di sini saya memiliki aspek-aspek hukum dalam praktek kebidanan. Yang pertama, pada peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1996, ada tenaga kesehatan sarjana yaitu dokter, dokter gigi, apoteker, sarjana lain dalam bidang kesehatan. Kemudian ada tenaga kesehatan sarjana muda, menengah dan rendah, misal asisten apoteker, perawat, dan bidan. Pelayanan bidan yang terkait dengan aspek hukum ada tindakan kesehatan administrasi meliputi pendidikan formal, SIB, SPB, dan informan konsen. Kemudian tindakan kesehatan diagnostik meliputi jaminan kerahasiaan dan mutu pelayanan. Tindakan kesehatan terapi meliputi SPK dan standar profesi. Di sini ada payung hukum yang terkait dengan penyelenggaraan praktik kebidanan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Yang dimana wewenang bidan sudah berdasarkan Permenkes nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan, setiap bidan yang menjalankan praktik bidan memiliki wewenang dalam memberikan pelayanan. Yang pertama ada pelayanan kesehatan ibu, yang kedua ada pelayanan kesehatan anak, yang ketiga ada pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan KB. Seorang bidan dalam menjalankan wewenang harus sesuai dengan standar pelayanan profesi yang memiliki keterampilan dan kemampuan untuk melakukan tindakan yang dilakukan dan mengutamakan kesehatan ibu, bayi, ataupun janin. Sebelum memberikan pelayanan kebidanan yang akan diberikan, tentu saja harus ada persetujuan tindakan yang dimana hal tersebut termasuk pada hak klien. Hak-hak klien meliputi hak mendapatkan informasi secukupnya, hak memberi persetujuan atau informed consent, hak atas rahasia medis, hak atas pendapat kedua atau second opinion, hak untuk menolak pemeriksaan dan pengobatan, hak untuk memperoleh perlindungan hukum, hak untuk mengetahui biaya pemeriksaan. Agar kalian bisa mendapatkan pelayanan asuhan kebidanan yang sangat perlu diperhatikan bahwa kalian harus menepati kewajibannya agar pemberian pelayanan bidan tersebut lancar, yang dimana kewajiban klien yaitu memberikan informasi yang lengkap dan tepat, menghormati profesi bidan, mentaati nasihat dan petunjuk pelayanan,
menghormati aturan-pengaturan, memenuhi semua kewajiban membayar biaya pelayanan, menghormati dan memperhatikan kepentingan milik pasien lain dan petugas kesehatan, bertanggung jawab atas sendiri dengan penolakan pengobatannya. Setelah itu, bidan juga memiliki hak dan kewajiban. Yang pertama ada mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugas sesuai profesi, bekerja menurut standar profesi, menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundangan, profesi, etik, dan hati nurani. Kemudian ada mendapat informasi lengkap dari pasien yang dirawatnya, mendapat imbalan jasa profesi yang diberikan. Bidan juga memiliki tanggung jawab dan tanggung jawab dalam praktek kebidanan. Dalam menjalankan kewenangan yang sesuai dengan landasan hukum, maka bidan bertanggung jawab atas pelayanan mandiri yang diberikan dan berupaya secara optimal dengan mengutamakan keselamatan ibu, bayi, ataupun janin. Tuntutan hukum atau tanggung gugat bisa berupa tuntutan pidana, tuntutan perdata, dan tuntutan administrasi. Tuntutan pidana terjadi karena dakwaan dilakukan kejahatan atau pelanggaran seperti yang diatur dalam KUHP pidana. Tuntutan perdata dapat terjadi karena gugutan telah dilakukan atau tindakan melawan hukum ataupun tindakan ingkar janji. Kemudian tuntutan administratif terjadi karena pelanggaran disiplin atau tata tertib yang tidak didapat bisa dipidana atau dituntut perdata. Yang melandasi tugas, fungsi, dan praktik bidan yaitu ada UU nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Salah satu menyebutkan tentang tugas dan tanggung jawab tenaga kesehatan. Pasal 6, 7, dan 8 menyebutkan tugas pemerintah adalah mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan. Kemudian menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Kemudian ada menggerakkan PSM dalam menyelenggarakan dalam pembiayaan kesehatan dengan memperhatikan fungsi sosial. Di pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, pertama ada pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 2. Upaya kesehatan yang diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dengan pendekatan. Ada pemeliharaan, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Di pasal 16, kehamilan di luar secara alami dapat dilaksanakan untuk membantu suami sebagai upaya terakhir mendapatkan keturunan hanya oleh pasangan yang sah. Ketentuan tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan atau kewenangan tenaga kesehatan yang bersangkutan. Bidan dalam menjalankan praktik berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan. Tanggung jawab dalam praktik kebidanan yaitu pertama ada tanggung jawab bidan terhadap klien dan masyarakat, yang kedua ada tanggung jawab bidan terhadap tugasnya, yang ketiga tanggung jawab bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya, yang keempat ada tanggung jawab bidan terhadap profesinya, yang kelima ada tanggung jawab bidan terhadap pemerintah. Lalu ada tanggung gugat dalam praktik kebidanan yang dimana keputusan yang diambil merugikan pasien, terdapatnya malpraktek atau kelalaian yaitu gagal melakukan tugas, tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar, melakukan kegiatan yang mencederai klien cedera karena kegagalan melaksanakan tugas dari seorang bidan tersebut. Malpraktek terjadi karena yang pertama bidan itu sendiri ceroboh, lupa, dan gagal mengkomunikasikannya. Kemudian ada aspek dalam praktek kebidanan yaitu ada peningkatan mutu pelayanan kebidanan melalui yang pertama ada pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, pengembangan ilmu dan teknologi kebidanan, akreditasi, sertifikasi, registrasi, dan uji kompetensi lisensi. Bidan juga memiliki standar praktik dalam kebidanan. Pertama-tama, apa sih pengertian itu? Standar praktek kebidanan dikembangkan dari filosofi dan kode etik bidan yang membentuk kerangka fikir dan kerangka kerja bidan dalam melakukan kegiatan profesionalnya.
dalam praktik bidan, yaitu ada standar 1 metode asuhan. Metode asuhan kebidanan dilaksanakan dengan metode manajemen kebidanan melalui pengumpulan data dan analisis data, penentuan diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan dokumentasi. Definisi operasional di standar 1 ada terdapat format manajemen kebidanan yang telah terdaftar pada catatan medis. Yang kedua ada format manajemen kebidanan yang terdiri dari atas format pengumpulan data, rencana, format pengawasan, resum dan tindak lanjut, catatan kegiatan, dan evaluasi. Kemudian di standar 2 ada pengkajian. Pengumpulan data tentang status kesehatan klien dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Data yang diperoleh dicatat dan dianalisis. Di standar 2 pengajian ini ada definisi operasionalnya, yaitu pertama terdapat format pengumpulan data, yang kedua ada pengumpulan data dilakukan secara sistematis terfokus yang meliputi data pertama ada demografi, riwayat penyakit terdahulu, riwayat kesehatan reproduksi, kemudian ada keadaan kesehatan saat ini termasuk kesehatan reproduksi, kemudian ada analisis data. Selanjutnya, data disimpulkan dari klien atau pasien yang berkeluarga dari sumber lain, tenaga kesehatan, individu dalam lingkungan terdekat. Kemudian ada data diperoleh dengan cara, ada 4 cara, yaitu wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Kemudian lanjut ke standar 3, ada diagnosis kebidanan, yang dimana diagnosis kebidanan dirumuskan berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan. Ada definisi operasionalnya pada diagnosis kebidanannya itu. Di standar 3 ada diagnosis kebidanan dibuat sesuai dengan kesenjangan dihadapi oleh klien atau suatu keadaan paling psikologis yang ada pada tindakan kebidanan sesuai dengan wewenang bidan dan kebutuhan klien. Kemudian diagnosis kebidanan dirumuskan secara padat, jelas, sistematis, mengarah pada asuhan kebidanan yang diberikan oleh bidan. Kemudian lanjut ke standar 4, rencana asuhan. Rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosis kebidanan. Pada definisi operasionalnya terdapat format rencana asuhan kebidanan. Kemudian ada format rencana asuhan kebidanan terdiri dari diagnosis, rencana, tindakan, dan evaluasi. Kemudian lanjut di standar 5 ada tindakan. Tindakan kebidanan dilaksanakan berdasarkan rencana dan perkembangan keadaan klien, di mana tindakan tersebut dilanjutkan dengan evaluasi keadaan klien. Pada definisi operasionalnya terdapat format tindakan kebidanan dan evaluasi. Format tindakan kebidanan terdiri atas tindakan dan evaluasi. Kemudian tindakan kebidanan dilakukan dengan rencana dan perkembangan klien. Tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan prosedur tetap dan wewenang bidan atau tugas kolaborasi. Kemudian tindakan kebidanan dilaksanakan dengan menerapkan kode etik kebidanan, etika kebidanan, serta mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan serta hak-hak klien. Seluruh tindakan kebidanan dicatat pada format yang telah tersedia. Kemudian di standar 6 ada partisipasi klien. Tindakan kebidanan dilaksanakan bersama partisipator atau klien dan keluarga dalam upaya peningkatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan klien. Kemudian lanjut di standar 7 ada pengawasan. Pengawasan atau pemantauan terhadap klien dilaksanakan secara terus-menerus dengan tujuan mengetahui perkembangan klien. Pada definisi operasionalnya terdapat format pengawasan klien. Kemudian pengawasan dilaksanakan secara terus-menerus dan sistematis untuk mengetahui perkembangan keadaan klien. Kemudian pengawasan dilaksanakan selalu dicatat dan dicatat yang telah dengan catatan yang telah disediakan. Kemudian di standar 8 ada evaluasi. Evaluasi asuhan kebidanan dilaksanakan secara terus-menerus seiring tindakan kebidanan yang telah dilaksanakan dan evaluasi dari rencana yang telah dirumuskan. Pada definisi operasionalnya, evaluasi dilakukan setelah dilakukannya tindakan kebidanan klien sesuai dengan standar ukuran yang telah ditetapkan. Kemudian evaluasi dilaksanakan untuk mengukur rencana yang telah dirumuskan. Kemudian ada hasil evaluasi itu dicatat pada formasi yang telah disediakan. Kemudian lanjut pada standar 9 ada dokumentasi.
asuhan kebidanan didokumentasikan sesuai dengan standar dokumentasi kebidanan yang telah diberikan. Ada pengertian dari definisi operasionalnya. Pertama, dokumentasi dilakukan untuk setiap langkah manajemen kebidanan. Kemudian, dokumentasi dilakukan secara jujur, sistematis, jelas, dan bertanggung jawab. Lalu, dokumentasi merupakan bukti legal pelaksanaan asuhan kebidanan yang telah diberikan. Sekian dari penjelasan pembahasan mengenai pentingnya landasan hukum dalam praktek profesi bidan. Semoga bermanfaat video ini untuk kita semua. See you, terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.